Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini pembelajaran fisika kelas 12 SMA Negeri 23 Bandung dapat berjalan dengan baik, lancar, dan kalian semua mendapatkan apa yang menjadi satu tujuan kalian belajar, yaitu menjadi anak-anak yang cerdas sekaligus juga memiliki karakter-karakter yang memang diharapkan bisa memberikan dampak positif pada lingkungan kita sekitar. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah mencoba untuk mempelajari tentang medan magnet ya melalui tugas yang untuk dipelajari dari PPT. Mudah-mudahan dari gambaran awal banyak hal, banyak yang ingin diketahui, bahkan banyak yang ingin didiskusikan. Maka untuk kesempatan hari ini Bapak akan mencoba mengupas tentang medan magnet ini. Mudah-mudahan pemahaman kita bersama, termasuk kalian juga, menjadi satu pemahaman yang betul-betul secara ilmiah bisa diterima oleh semua pihak. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu ya agar tidak banyak membuang-buang waktu, maka Bapak akan paparkan penjelasan tentang pemahaman medan magnet ini. Mudah-mudahan setelah diberikan penjelasan, kalian juga mendapatkan pemahaman yang sama, bahkan ingin menggali lebih jauh lagi tentang konsep medan magnet melalui sumber-sumber yang banyak tersebar di berbagai sumber ya. Baik, mohon izin Bapak share dulu materinya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kemarin sudah diberikan penugasan untuk dipelajari, bahkan ada latihan untuk mengerjakan soalnya juga. Tujuannya untuk membuat kalian bisa memahami ya. Kemudian juga soal tugas itu tidak harus dikumpulkan karena untuk dipelajari saja, karena belum dapat penjelasan atau belum melakukan diskusi ya untuk memahami konsep ini dengan baik dan bisa sama gitu ya persepsinya. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan yang pertama Bapak sampaikan di sini berkaitan dengan medan magnet ini ya, biasa dipelajari di kelas 12. Kemudian juga konsep ini sebetulnya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita karena sangat dekat dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terkait dengan medan magnet ini sebetulnya kalau kita mau ngomong gravitasi bumi juga diantaranya inilah salah satu faktor atau penyebabnya. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa dikaitkan apakah medan magnet ini dihasilkan hanya dari kutub-kutub magnet atau mungkin ada cara yang lain yang bisa menghasilkan medan magnet juga. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu ya, biasanya di tempat-tempat untuk mengangkat barang-barang berat yang dari unsur logam, seperti mobil-mobil bekas kalau di negara-negara maju itu, mobil yang sudah tidak terpakai, ditumpuk, dipindahkan itu kan tidak diangkat dengan tangan gitu ya, tetapi melalui alat, diangkat, kemudian dilepas, diatur sedemikian sehingga menjadi rapi. Itulah salah satu manfaat dari penerapan konsep medan magnet ini. Nah, berkaitan dengan ini, nanti kita lihat, kita kaji kaitannya dengan materi yang sudah sebelumnya kalian pelajari, yaitu tentang medan listrik, ya, muatan listrik. Nanti kita bisa sambungkan ke sana. Nah, alat tadi memanfaatkan konsep yang tadi, baik listrik maupun magnetnya, ya. Jadi ketika diangkat barang-barang logam itu menggunakan konsep magnet, ya, dengan menempel, dengan gaya magnetnya menarik, kemudian ketika dilepas berarti dibuang sifat kemagnetannya ya dengan proses listrik dan magnet di sini. Baik, untuk lebih jelasnya secara konseptual kita lihat ya, kalau tadi contoh penerapannya, maka secara konseptualnya seperti apa kita lihat. Nah, sebelum kita mempelajari tentang medan magnet ini ada kata-kata bijak mungkin juga sebagai bahan renungan kita semua ya.
bahwa kita dalam belajar itu bisa lebih bijak, memberikan manfaat buat diri sendiri juga bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini kata-kata bijak ini, hidup adalah sebuah pilihan, betul ya. Mau sukses maupun tidak sukses itu pilihan kalian. Jika kamu menginginkan hidup, maka segeralah makan untuk mengisi perutmu. Jadi kalau sedang lapar jangan nunggu ya di antar makanan, tapi berusahalah untuk mengambil makanan agar segera terpenuhi apa yang kamu butuhkan. Kemudian juga, tapi jika kamu menginginkan ilmu, maka bacalah dan perhatikanlah dengan tenang orang yang sedang memberikan ilmu. Nah, ini juga kata-kata bijak ya. Ketika kita ingin jadi orang yang pandai, orang yang pintar, maka perbanyaklah membaca. Bahkan lebih jauh lagi, kuasailah literasi, terampil dalam literasi, gitu ya. Sehingga kalian menambah wawasan, membuka tabir pengetahuan yang begitu luas, ya. Kalaupun kalian mungkin tidak literasi secara tekstual dalam bentuk membaca juga atau ikro ini, kalian juga bisa berguru atau mempelajari melalui seorang ahli atau mungkin seorang guru ya, dengan catatan harus betul-betul dengan tenang ya untuk menyimaknya. Kalau yang dimengerti alhamdulillah, kalaupun tidak mengerti segeralah bertanya ya. Selanjutnya yang ketiga, ilmu bagaikan selimut yang selalu menyelimuti kita di saat kita kedinginan. Nah, itu ya. Bagaimanapun juga ketika kedinginan, kalau kita biarkan, tidak menutup kemungkinan juga akan merenggut nyawa gitu ya. Maka salah satu upaya untuk menghangatkan yaitu selimut. Begitupun dengan ilmu, orang berilmu itu akan banyak akalnya. Dia cenderung kreatif, inovatif gitu ya, dan memiliki critical thinking-nya juga bagus biasanya. Nah, untuk itu janganlah berkeluh kesah karena menuntut ilmu. Capek itu pasti capek, tapi manfaatnya yang kita bayangkan di kemudian hari. Oke, itu ya kata-kata bijak sebagai bekal kalian untuk jadi bahan renungan. Selanjutnya, nah kita akan mempelajari tentang medan magnet. Alurnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, medan magnet itu kita akan melihat induksi magnet. Apa itu induksi magnet? Induksi magnet itu adalah daerah yang masih ada pengaruh magnetnya, gitu ya. Induksi itu artinya dipengaruhi, gitu ya, dipengaruhi. Nah, jadi selama daerah itu ada sifat magnetnya, maka disitulah terjadi proses induksi atau mempengaruhi wilayah itu, ya. Nah, seberapa besarnya induksi magnet itu atau kekuatan magnet itu tergantung. Di sini ada gaya magnet, kekuatan menariknya seperti apa. Nah, dibahas nanti di gaya magnet di sini. Ya. Untuk mengetahui besar kecilnya, kuat tidaknya gaya tarik ini, kita lanjutkan, kita lihat kaji lagi di plug magnet namanya. Plug magnet itu adalah banyaknya garis-garis gaya magnet. Artinya semakin rapat garis-garis yang dihasilkan oleh sebuah sumber magnet, itu akan memberikan kekuatan untuk menariknya akan lebih kuat. Atau sebaliknya, kalau kecil dia juga akan kecil. Ya, nah ini sumbernya yang tiga inilah yang saling keterkaitan yang menjadi landasan untuk membahas medan magnet. Kemudian untuk lebih memahami secara detail dari induksi magnet ini nanti akan kita kaji bagaimana terhadap suatu penghantar berarus. Ada nggak hubungannya ini? Induksi magnet dengan sifat kelistrikan, berarti di sini kan ya, penghantar lurus berarus. Atau misalnya penghantarnya dibuat dalam bentuk melingkar. Apakah seperti apa gitu ya? Apa dan seperti apa dan sebesar apa nanti yang muncul? Apakah sama dengan yang lurus? Nanti kita kaji. Kemudian bagaimana kalau penghantarnya itu dalam bentuk lingkaran dengan jumlah yang banyak gitu ya? Maka di sini akan dikaji pada solenoida, artinya kumparan atau lingkaran penghantar yang jumlahnya banyak dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Nah, ini kalau melurus memanjang namanya solenoida, tapi kalau dibuat dalam bentuk melingkar namanya toroida. Nah, kita akan lihat nanti ya, hubungan kekuatan magnet dengan sumber listrik dilihat dari yang lurus, dari yang melingkar, dari yang jumlah lingkarannya banyak, dan jumlah lingkaran yang banyak tadi yang membentuk lingkaran lagi.
Ini ya, ini untuk induksi magnetnya. Nah, sekarang untuk gaya magnetnya bagaimana? Untuk gaya magnetnya, kita akan melihat bagaimana ya, yang paling mudah kita ambil contoh dulu kalau ada dua penghantar lurus diberikan alus, apakah ada pengaruhnya tidak ketika dia berdekatan satu sama lain. Nanti kita akan kaji. Di sini kita akan berbicara tentang gaya Lorentz nanti ya. Kemudian yang terakhir, gaya magnet pada muatan juga bagaimana. Artinya di sini kalau ada medan magnet, kemudian kita menyimpan muatan listrik di dalam medan magnet itu, apakah ada pengaruhnya tidak terhadap muatan tadi, ya? Kita akan kaji. Nah, inilah konsep medan magnet ya, yang dihubungkan dengan sifat listrik yang sebelumnya sudah dipelajari. Bahkan nanti setelah selesai medan magnet, kita akan mengkaji tentang induksi elektromagnetik, itu lebih jauh lagi ya, dan manfaatnya akan lebih besar lagi untuk kehidupan kita. Baik, kita satu-satu saja dulu ya, kita lihat dulu yang medan magnet. Nah, kalau kita berbicara medan magnet gitu ya, kita bisa asumsikan dari bola bumi gitu ya, kemudian kita yang ada di permukaan bumi ini tetap berada di permukaan, tidak pergi kemana-mana gitu ya. Karena apa? Karena bumi ini ternyata memiliki kekuatan menarik ya, kekuatan magnet yang bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Sekitarnya itu yang mana? Nah, ini kalau ada garis-garisnya seperti ini berarti wilayah ini saja gitu ya. Di luar ini tidak ada pengaruh, maka dia akan pergi entah kemana gitu ya. Atau lebih ekstrimnya ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini ada bumi. Nah, ini yang diselubungi dengan warna-warni ini menunjukkan kekuatan magnetnya. Ketika berada di wilayah yang ada lengkungan ini, maka pengaruh tarikan bumi ini masih terasa. Tetapi ketika keluar di sini, nah disebut dengan ruang hampa, itu artinya sudah tidak ada lagi pengaruh bumi, maka benda yang ada di luar sini dia akan pergi entah kemana gitu ya. Karena di sini hampa, tidak ada yang mengganggu, ya kita melayang-layang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini berkaitan dengan medan magnet. Atau mungkin di SMP juga sudah pernah dipelajari tentang magnet ya, dikajinya itu tentang magnet batang biasanya, yang untuk memudahkan memahami tentang kemampuan menarik ya, di mana magnet batang itu ada kutub utara dan kutub selatannya. Bumi pun sama sebetulnya gitu ya. Makanya dikenal istilah di bumi itu ada kutub utara, kutub selatan, itu ya menunjukkan kutub-kutub kemampuan menarik bumi sebetulnya. Selanjutnya, nah seperti tadi dijelaskan ya, maka kalian bisa menyimpulkan pengertian dari magnet, medan magnet itu apa, kurang lebih kesimpulannya ya. Berarti ini, medan magnet adalah ruang magnet di mana gaya magnet masih bisa dirasakan. Artinya wilayah atau lingkungan ya, atau keadaan yang dipengaruhi oleh magnet maka dikatakan sebagai medan magnet, kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalnya kalau bumi seperti ini digambarkan, maka yang garis-garis ini menunjukkan medannya. Nih, medan. Semakin jauh dari bumi, maka tarikannya semakin kecil. Semakin dekat, berarti tarikannya semakin kuat. Makanya ketika pesawat ruang angkasa ingin lepas dari tarikan bumi dibutuhkan tenaga yang sangat besar gitu ya. Kalau sudah keluar ke sini mah sudah ringan gitu ya, karena sudah tidak ada pengaruh tarikan, tinggal gaya pendorongnya saja. Ini ya. Nah, kemudian juga, nah ini kemampuan menariknya tadi bisa digambarkan dalam bentuk-bentuk garis-garis gaya magnetnya kurang lebih seperti ini. Ya, nah ini kalau katakan inti bumi, dia di inti ini memiliki pengaruh atau kekuatan untuk menarik ya, di setiap titik-titik lingkaran ini akan menarik benda-benda semuanya, atau di permukaan bumi akan tertarik gitu ya oleh kemampuan menarik bumi itu yang kita kenal dengan istilah gravitasi bumi itu ya. Selanjutnya, nah ini ya selanjutnya, kalau kita gambarkan secara apa ya, real gitu ya, anggap saja bumi ini sebuah
bumi, kemudian ini di atas itu adalah sebagai kutub selatan, ini sebagai kutub utaranya gitu ya. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini. Kemampuan menarik bumi itu di dalam inti bumi itu ada ini. Di mana masing-masing ini bisa dijelaskan kutub magnet, bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Artinya justru di ujung sini kuat, di sini kuat gitu ya, di ujung-ujungnya. Kemudian kutub magnet di situ tertulis ada utara dan selatan, ya. Kemudian juga jarum untuk kompas secara bebas mengarah ke utara dan selatan. Nah, kalau kita ambil sebuah kompas gitu ya, kita tersesat dimanapun pasti dia akan menunjuknya ke arah utara dan selatan. Tinggal kalian menentukan mau ke barat ke timur ya tinggal lihat saja perputarannya kemana gitu ya. Kurang lebih seperti itu si jarum kompas itu. Maka arah utara, selatan, barat, timur, tenggara, selatan, barat, daya semuanya bisa ditentukan gitu ya. Nah, sehingga kalau seorang petualang gitu ya biasanya membawa kompas untuk memberikan arah ketika tidak tahu arah utara, selatan, dan barat menggunakan kompas ini. Atau ada orang yang juga menggunakan matahari gitu ya sebagai acuannya ketika menentukan arah, patokannya sebagai matahari juga boleh gitu ya. Selanjutnya bumi sebagai magnet dengan kutub-kutub magnet sedikit bergeser dari kutub-kutub geografinya. Nah, ini karena bumi itu bergerak berputar ini ya. Bumi berputar, kemudian kutub magnetnya itu tidak tegak lurus tapi agak bergeser, kurang lebih seperti itu. Kalau globe kan digambarkannya juga agak miring ya. Nah, miringnya itu karena memposisikan melihat kutub-kutubnya ini yang memang secara real itu seperti posisinya seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, ini untuk magnet digambarkannya seperti ini dengan ketentuan-ketentuan ini, istilah-istilah yang ada. Selanjutnya, nah ini yang menarik ya, ketika kita ngomong magnet pasti mikirnya kan kekuatan sumber untuk menarik begitu ya. Dan kita asumsinya di SMP itu belajar magnet itu adalah menggunakan magnet batang di mana kutub-kutubnya itu memiliki kekuatan menarik gitu ya, kutub utara dan selatan. Nah, ini ada satu percobaan yang dilakukan oleh Ørsted sehingga menjadi hukum Ørsted yang bunyinya kurang lebih, jika muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar konduktor, maka akan timbul pengaruh magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Jadi ternyata magnet ini juga bisa dihasilkan atau terdeteksi oleh Ørsted ketika sebuah penghantar dialiri arus listrik. Maka di sekitar penghantar tadi ternyata muncul ada kekuatan magnet. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Ørsted ya dalam satu percobaannya. Ini dia kebetulan orang Denmark, ini si Hans Christian Ørsted nama lengkapnya ya di tahun 1820. Dari penelitiannya pengaruh medan magnet di sekitar kawat berarus disusun percobaan seperti ini. Nah, gambarnya. Ini kawat pengantar. Kemudian di bawahnya disimpan kompas nih. Banyak kompasnya dengan posisi yang berbeda. Ketika dialiri arus si kawat ini, ternyata jarum kompasnya itu arahnya berbeda-beda gitu ya. Nah, berbeda-bedanya kenapa? Karena pengaruh dari aliran listrik ini ternyata ada pengaruh magnetnya gitu ya. Kan kompas itu akan mengikuti dari arah magnet kan kurang begitu ya, dari kutub-kutub magnet tadi. Nah, ternyata tidak menggunakan magnet, hanya sebuah penghantar dialiri arus listrik, ditempatkan kompas, ternyata jarum kompasnya merespon gitu ya. Jarumnya bergerak, berarti ada magnet di sana. Dari mana magnetnya? Ya dari penghantar ini kan begitu. Nah, disinilah ya titik awal orang mulai berbicara tentang hubungan listrik dengan magnet, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa merasakan listrik gitu ya dengan nyaman meskipun malam-malam kita diterangi. Dari hasil awalnya prosesnya dari sini dulu. Magnet ya dengan listrik ada kaitannya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya
Nah, selanjutnya, tadi kan sudah berbicara ya, Oersted itu bagaimana sebuah penghantar itu ternyata mendeteksi adanya kekuatan magnet atau di sekitar kawat penghantar terdapat medan magnet, kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Nah, seperti apa gambarannya dan sebesar apa ya nilai yang bisa dimunculkan kekuatan magnetnya? Di sini dikaji oleh Biot-Saphat ini. Biot-Saphat ini mengkaji berapa sih besarnya yang diberikan oleh sebuah penghantar ketika dialiri arus, kemudian di sekitarnya menghasilkan medan magnet. Nah, digambarkannya seperti ini. Misalnya ini ada penghantar nih, ya. Kemudian penghantar ini dialiri arus listrik, kita menempatkan satu titik di sini misalnya nih, yang tanda silang ini. Kemudian kita melihat melalui kompas, jarumnya bergesernya sejauh mana. Kalau ditempatkan di sini, kalau ditempatkan di sini, atau ditempatkan di sini, gitu ya. Atau lebih dekat lagi, apakah sama tidak bergesernya? Nah, itu bisa dilihat nanti, ya. Ternyata dari sini ada kesimpulan, nanti akan dijelaskan ini kesimpulannya. Tapi yang jelas bahwa nanti kuat medan magnet itu modelnya dapat digambarkan seperti ini. Ini penghantar nih, arusnya mengalir, maka di sini melingkupi dari penghantar ini, disitulah letak medan magnet itu berada akibat penghantar listrik ini. Kalau anggap saja titik ini adalah titik masuknya, gitu ya, garis gaya itu mulai dari masuk ke sini, keluar dari yang titik ini, terus melingkupi penghantar ini, maka di sekitar sinilah si pengaruh magnet. Di luar ini tidak ada berarti, gitu ya, kalau gambarkan seperti ini. Nah, di sini Biot-Saphat menyimpulkan dari hasil percobaannya untuk menentukan besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah penghantar berarus listrik, ya. Ini posisi penghantarnya tidak dalam keadaan lurus, gitu ya, tapi ada membentuk sudut, katakan seperti itu. Maka menurut Biot-Saphat katanya besarnya kuat medan magnet itu sebanding dengan kuat arus listrik katanya. Nah, dirumuskan ini, ya. Perubahan medan magnet itu ditentukan oleh besarnya kuat arus listrik yang mengalir, artinya arusnya semakin besar, maka kuat medannya juga akan semakin besar. Kemudian juga sebanding dengan panjang elemen penghantar DL-nya ini, atau perubahan panjangnya nih, DL nih, panjangnya itu ya, panjang penghantar ini semakin panjang, maka pengaruhnya pun akan semakin besar, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga Biot-Saphat menyampaikan bahwa besarnya kuat medan magnet juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R-nya, kalau dalam gambar ini nih jaraknya ini, antara titik P dengan elemen penghantar DL. Ini DL-nya, ini P-nya, ya. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini sejajarnya, gitu ya. Itu berbanding terbalik, artinya semakin jauh maka kuat medannya akan semakin kecil. Karena berbanding terbalik tadi ya, dan kuadrat lagi. Yang selanjutnya juga ternyata besarnya kuat medan magnet atau perubahan kuat magnet itu sebanding dengan sudut apit, gitu ya, atau sudut yang mengapit, dalam katakan di sini itu theta, gitu ya, antara arah arus pada panjang ini ya, yang tadi panjang kap penghantar, dengan garis penghubung titik P dengan DL. Berarti di sini penghubung. Nah, dihubungkan, gitu ya, ini sudutnya, gitu ya. Atau secara matematis persamaan atau ungkapan atau hasil pengamatan dari Biot-Saphat ini kan secara deskriptifnya ya, kualitatifnya itu ditunjukkan hubungan seperti ini. Nah, untuk melihat agar nanti mengamati dengan mudah, maka perlu diformulasikan ke dalam bentuk persamaan yang secara matematis. Kenapa? Agar bisa dihitung kan begitu ya. Nah, di sini Biot-Saphat itu ngomongnya sebanding gitu ya. Sementara kalau dalam ilmu matematika, kata sebanding itu bisa ditransfer ke dalam bentuk persamaan. Ini, nah, persamaan. Hanya ada koefisien biasanya kalau ingin jadi sama dengan. Koefisien itu sebagai pengaruh faktor lain gitu ya, di luar variabel yang sifatnya tetap atau permanen, namanya koefisien. Nah, koefisien ini kalau dalam percobaan
medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah penghantar, dilihat dari apakah percobaannya itu dilakukan di ruang hampa, di udara, di air, di mana dan seterusnya, misalnya ya, di dimensi apa yang digunakannya, itulah yang jadi faktornya koefisien tadi. Sehingga dapat dituliskan dari pernyataan Biot-Savart yang seperti ini, dalam bentuk persamaan matematis, perubahan kuat medan magnet itu besarnya sama dengan mu0 per 4pi, I dikali I, dl ini perubahan panjangnya, sin ini adalah sudutnya, ya, di mana posisi yang kita ukur membentuk sudut, maka sudutnya dimasukkan, dibagi oleh R kuadrat, jaraknya. Nah, mu-nya ini adalah permeabilitas, ya, untuk ruang hampa. Jadi di sini medianya adalah di ruang hampa, diasumsikan seperti itu. Jadi Biot-Savart diasumsikan melakukan percobaannya pada media atau mediumnya ruang hampa. Ini berlaku secara umumnya. Nanti kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk yang lebih spesifik, lebih sederhana setelah menggambarkannya pun dengan mudah diamati, gitu ya. Artinya tidak rumit, gitu ya. Nah, kalau sudah dipahami ya, besaran-besaran inilah yang nanti akan mempengaruhi kuat medan magnet, maka kita juga bisa menentukan arah kemana medan magnet itu akan terjadi, ya. Jika arusnya mengalir, misalnya dari sebuah penghantar dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah. Yang jelas bahwa kuat medan magnet itu melingkupi penghantar ini dalam bentuk medan melingkar, berarti kan ya, untuk melingkar. Kalau ke atas, maka kita bisa menggunakan asumsinya dengan menggunakan tangan yang mengepal, ibu jarinya diangkat, gitu ya. Nah, kurang lebih. Maka yang ibu jari ini menunjukkan arah arus, sedangkan yang 4 tangan mengepal ini menunjukkan arah dari kuat medannya atau arah dari garis gaya magnetnya yang dihasilkan oleh penghantar ini. Demikian juga kalau ke bawah juga sama, tinggal dilihat saja, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menentukan nanti kalau ada gambar, menentukan arah kemana. Nah, seperti yang tadi awal, gitu ya, bahwa ini penghantar, ini ada tanda silang, ini ada tanda titik, menunjukkan bahwa kalau kita jempolnya arahnya ke sana, ini adalah 4 jari itu masuk, kemudian kalau dia bentuknya melingkar, nanti setelah melingkupi penghantar ini dia keluar, jadi muter, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu, ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ya, yang Biot-Savart tadi ya, melalui percobaannya, kemudian muncul tadi persamaannya dB sama dengan mu0 per 4pi kan, gitu ya. Kemudian I, dl, ada sin, ada per R kuadrat. Itu kalau diasumsikannya ke dalam bentuk yang lebih teratur, anggap saja ini kawatnya lurus saja, gitu ya. Nah, ini kalau kawatnya lurus saja, persamaan Biot-Savart yang tadi itu bisa disederhanakan menjadi ini arah arusnya, ini si P-nya tadi ya, arahnya ini masuk, muter gitu, maka B-nya bisa dicari besar kuat medan magnetnya, yaitu sebesar mu0 I per 2pi A, gitu ya. A ini sebagai jaraknya, ya, kurang lebih, karena ini teratur, tegak lurus, jadi sinnya itu kan sama dengan 1, gitu ya. Ini. Sedangkan kalau bentuknya melingkar, maka besarnya B, ya, dari pusat mengkajinya, nah, dari titik lingkaran ini di pusat, besarnya B sama dengan mu0 I per 2A, gitu. Nah, ini kalau satu buah ini. Tapi bagaimana kalau lingkarannya ada banyak, nih seperti ini. Nah, tinggal hitung saja jumlah lingkarannya ada berapa. Anggap saja sebanyak N. Maka tinggal dikalikan dengan N, yang persamaan pada
Kawat melingkar menjadi B sama dengan mu0 I per N per 2A. Gitu ya. Bedanya apa yang paling mudah untuk membedakan? Kalau kawat lurus itu tidak menggunakan pi, ya, sedangkan yang melingkar menggunakan pi untuk kawat lurus, sedangkan yang melingkar tidak ada pi-nya karena dia sudah bentuknya lingkaran. Nah, dari sini persamaan ini B-nya itu dapat dikatakan sebagai medan magnetnya atau besarnya kuat medan magnetnya. Boleh menggunakan satuan Weber per meter kuadrat, boleh, mau menggunakan Tesla juga boleh, atau lambang T saja juga boleh, T besar. Itu artinya Tesla, boleh ya. Sedangkan A, jarak titik ke kawat arus. Nanti pakai kalau menggunakan kawat lurus ya kawat lurus, kalau melingkar ya melingkar. Dengan satuannya harus dalam meter. Kemudian I-nya arus dengan satuan ampere. Mu0-nya itu adalah permeabilitas vakum, artinya di ruang hampa ini ya. Nah, di ruang hampa. Besarnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, ini atau biasa disebut juga sebagai apa, konstanta ini ya, untuk di ruang hampa itu nilainya sebesar ini. Nanti pada saat menentukan atau mengukur, misalnya di sini mu-nya tinggal diganti saja dengan ini, angka ini ya. mu0 ini. Di sini juga ada mu0 ganti dengan nilai ini. Maka kita akan mendapatkan hasil perhitungan ya dengan persamaan sesuai dengan kasusnya, dan kita akan melihat hasil perhitungan kita berapa nilainya dari besarnya medan magnet itu sendiri akibat sebuah penghantar berarus. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ya untuk kawat yang melingkar kan ternyata bisa saja kita membuat dalam bentuk jumlah yang banyak. Ini buat banyak lingkarannya ya. Nah, modelnya kalau dibuat seperti ini lurus-lurus saja itu dikatakan sebagai solenoida. Yaitu lilitan kawat namun lebih sering disebut sebagai lilitan saja. Lilitan itu kalau kumparan gitu ya. Kumparan itu kan lilitannya banyak. Nah, itu kurang lebih digambarkan seperti itu. Kalau bentuknya lurus saja namanya solenoida. Bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Besarnya B untuk di titik di tengah ini ya. O itu di tengah, besarnya mu0 Ni per L. Sedangkan kalau dia adanya di ujung, di sini mau di sini boleh dibagi dua. Artinya bahwa di tengah itu lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan yang di ujung. Di tengah ke ujung, yang di ujung lebih sedikit, maka setengahnya besarnya. Ya, jadi yang di tengah itu mu0 Ni per L, sedangkan yang di ujung setengah mu0 Ni per L. Ya, namanya solenoida atau penghantar lurus ya, yang berupa lilitan yang jumlahnya banyak. Kemudian bagaimana dengan apa itu toroida? Itu ada satu lagi. Nah, kalau toroida ini modelnya. Nah, ini modelnya. Penghantarnya solenoida, tapi dibentuk lagi bentuk lingkaran. Ini bentuk lingkarannya diputar seperti ini. Maka besarnya kuat medan di tengah lingkaran ini dihitung dengan menggunakan persamaan ini O ya, BO berarti B di pusat sama dengan mu0 Ni per 2 pi A ya, menggunakan ini. Itu untuk toroida kurang lebih seperti itu ya. Nah, masing-masing ya penjelasannya khusus untuk toroida. Nah, mencari jaraknya itu A-nya itu dari pusat ini ke tengah ini nih. Ini kan penghantarnya ada ketebalan begitu ya. Maka mengukur A-nya itu jangan sampai ke ujung, juga jangan sampai yang terdekat, tapi harus di tengah ini. Maka nanti A itu jaraknya dari sini sampai ke sini. Nah, atau juga A sama dengan setengah. R1 itu jarak dari sini sampai ke sini, R2 itu dari sini sampai ke sini. Ditambahkan, kemudian dibagi dua atau setengahnya. Yang lainnya, inisial besarannya dengan satuannya kurang lebih masih sama seperti yang tadi. Itu ya. Selanjutnya,
Nah, kita lihat ya, ada contoh nih misalnya. Tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 ampere. Nah, kawat lurus kan tadi sudah ya, ini persamaannya B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Tinggal masukkan saja semua harganya. Khususnya yang mu0-nya masukkan sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7, ini kuat arusnya. Ini 2 pi-nya, ini A-nya. A-nya sudah dirubah ke dalam meter, 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Maka ketika dihitung secara matematis, B pada jarak 2 cm dari sebuah penghantar itu besarnya 30 kali 10 pangkat min 5, atau juga bisa ditulis 3 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Boleh juga pakai T saja atau Tesla ya. Nah, inilah besar induksi magnet yang dihasilkan oleh sebuah kawat penghantar lurus yang diberikan arus 30 ampere dan kita mengukur kekuatan medan magnetnya pada jarak 2 cm terhadap penghantar. Ya. Sorry. Nah, kemudian yang nomor 2, sebuah kawat melingkar dialiri arus ya sebesar 4 ampere jika jari-jari lingkaran kawat tersebut 8 cm dan jarak titik P terhadap sumbu kawat melingkar adalah 6 cm, maka besar medan magnet di pusat kawat melingkar tersebut adalah, nah kita menggunakan ya tadi ya persamaan untuk penghantar dalam bentuk melingkar. Maka B-nya sama dengan, ini kan B sama dengan mu0 I per 2A, tinggal dimasukkan saja, mu0-nya tinggal diganti gitu ya, dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya ini yang 4 ampere, ini jaraknya ya 8 cm. Ya, kurang lebih begitu. Tinggal dihitung ya. Kalau itu Pak ada 6 cm apanya? Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan untuk menghitung persamaan ini apa gitu ya. Dan yang ditanyakannya apa ya disesuaikan saja. Tidak, jangan sampai setiap ada yang disebutkan dalam bentuk kuantitatif atau angka mesti harus masuk ke dalam persamaan, tidak harus seperti itu. Tapi sesuaikan dengan pertanyaan dan apa kebutuhan dari jawaban untuk menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya tentang gaya Lorentz. Kebetulan kemarin juga ada yang nanya, bagaimana sih Pak cara menentukan arah gaya Lorentz? Gitu ya. Mungkin mempelajarinya sudah lumayan gitu ya, sampai betul-betul menanyakan. Terima kasih ya pada yang sudah mengapresiasi apa yang sudah dipelajari dan menanyakan. Ya, kita lihat sekarang apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Artinya begini, kalau kita tadi ngomongkan penghantar saja menghitung B-nya saja. Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Kalau penghantar itu disimpan dalam daerah yang memiliki pengaruh magnet, gitu. Ada nggak dampaknya gitu ya? Kalau tadi mah hanya penghantar saja tanpa ada magnet, si penghantar itu menghasilkan magnet. Nah, sekarang bagaimana kalau penghantar itu dari arus listrik, tapi disimpan juga di daerah yang ada pengaruh medan magnetnya. Nah, ternyata dari sini ya. Nah, ini penghantar, ini ada magnet nih, magnet batang utara selatan, disimpan di sini. Ternyata si penghantar ini terjadi perubahan bentuk gitu ya. Bentuknya ternyata mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu diakibatkan oleh suatu gaya, namanya gaya Lorentz ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gaya Lorentz itu seperti apa? Nah, ini kalau ini medan magnetnya utara ke selatan arahnya ke sana ya. Kemudian arusnya ke atas, ternyata si gaya Lorentz-nya itu ke depan ini. Ya. Nah, untuk memudahkan kalau misalnya ini posisi masing-masingnya dirubah-rubah gitu ya. Tapi kita ingin memastikan gaya Lorentz-nya itu benar, maka ada prinsip-prinsip yang digunakan untuk bisa menentukan arah gaya Lorentz. Misalnya, nih, boleh menggunakan aturan tangan kanan. Ini
ada jempol sebagai ibu jari, kita menggunakan tangan kanan ya. Jempol atau ibu jari ini sebagai arah arusnya. Maka jari telunjuk itu sebagai kuat medannya atau B-nya. Nanti akan kita ketahui gaya lorennya kemana. Nah ini jari tengah ini. Dan tiga-tiganya membentuk dimensi 3 dan saling tegak lurus. Ya, seperti pada satu bangun ruang. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Semuanya saling tegak lurus membentuk sudut. Ya, gitu. Saling tegak lurus ini. Nah, gitu. Nah, jadi bisa diasumsikan menggunakan ini boleh, atau mau menggunakan ini juga boleh. Misalnya nih, oh, bentar. Menggunakan misalnya menentukan besarnya berapa besarnya si gaya yang ditimbulkan dari akibat ini misalnya menentukan nilainya gitu ya. Kalau nanti ini menentukan arahnya bisa menggunakan aturan tangan kanan. Sementara untuk menentukan besarnya bisa menggunakan persamaan ini ya. Karena gaya itu merupakan vektor, maka F atau gaya magnetnya dihasilkan sama dengan I dikalikan panjang penghantarnya dikalikan B-nya, cross gitu ya, cross product ini. Nah, B-nya itu adalah kekuatan ini magnetnya. Seberapa kuat dia ya memberikan pengaruh kekuatan menariknya. Atau juga ini kan kalau secara vektor digambarkan seperti ini ya. Kalau dalam bentuk skalarnya kurang lebih ini F magnet sama dengan ILB sin theta. Ya. Kalau misalnya ada yang membentuk sudut salah satunya, apakah F dengan B dengan I atau F dengan I dan seterusnya, maka bisa menggunakan F magnetnya sama dengan ILB sin theta. Kalau saling tegak lurus semuanya, maka sinnya jadi sama dengan 1, sama dengan ILB saja. Nanti kan begitu ya. Nah ini masing-masingnya mungkin ya, penjelasan dari besaran-besaran tadi. B induksi magnet, tadi satuannya Weber per meter kuadrat, atau boleh juga menggunakan Tesla ya. I-nya kuat arus, L-nya panjang kawat. Dan theta ini adalah sudut ya, yang nanti dimunculkan ketika melihat fenomena gaya Loren ini. Nah, yang tadi tangan kanan gitu ya, kalau masih sulit memahami, ini Bapak gambarkan ada 3 tipe nih. Kira-kira yang mana sok yang mau dipilih, yang penting kalian menggunakan. Karena biasanya di dalam soal nanti kalau mengikuti seleksi gitu ya, diminta untuk menentukan arah itu kalian sudah paham atau sudah mengerti gitu ya. Nah ini kita bisa dengan cara membuka telapak tangan gitu ya, membuka telapak tangan di mana si jempolnya itu tegak lurus terhadap 4 jari lainnya. Nih. Maka si jari ini menunjukkan kuat arusnya yang 4 telapak jari ini ya, 4 jari ini lurus ini menunjukkan besar kuat medannya, sedangkan yang di permukaan telapak tegak lurus ke atas itu adalah gaya lorennya atau gaya yang dihasilkannya. Ketiga-tiganya harus saling membentuk sudut ya, idealnya saling tegak lurus gitu ya. Kalau tidak tegak lurus bagaimana? Ya itu nanti sinnya yang bekerja ya. Idealnya kalau memudahkan saling tegak lurus. Atau juga bisa menggunakan tangan yang tadi nih. Jempol ini sebagai arus, telunjuknya sebagai B, dan gayanya adalah ini jari tengah. Boleh. Jadi ketika nanti diminta arahnya kemana, apakah itu ditanyakan gaya, arus, atau medan magnet, kalian bisa menentukan menggunakan ini. Atau juga bisa menggunakan ini. Ini kalau misalnya ada dalam bentuk muatan yang bergerak di dalam medan magnet, ya. Karena ini kecepatannya itu kecepatan elektron atau menunjukkan arus juga sih sebetulnya ini arus. Boleh juga kalau mengasumsikan jempol ini sebagai F, maka I-nya itu adalah telunjuk. Sedangkan ya jari tengahnya sebagai B. Nah, kalau Bapak lebih senang menggunakan yang ini. Ya, jadi F I B gitu ya. Kurang lebih seperti F I B. Nah, ini bisa digunakan ini. Mau menggunakan ini juga boleh. IBF juga boleh ya. Silahkan. Dengan menggunakan kedua akan sama hasilnya sebetulnya ya. Tinggal mana yang mudah dipahami silahkan digunakan.
Nah, kemudian nanti biasanya dalam bentuk gambar disajikan ada tanda lingkaran dalam kemudian diberi tanda silang, itu menunjukkan garis gaya ini yang panah-panah ini menunjukkan masuk ke bidang gambar. Bidang gambar itu artinya bidang yang menjadi pengamatan kita gitu ya. Misalnya kalau saya melihat dinding, maka ketika melihat dinding ada panah nabrak dinding itu namanya masuk. Sedangkan lingkaran di tengahnya ada lingkaran hitam itu menunjukkan garis gaya itu keluar. Artinya kalau kita melihat dinding, dari dinding ada yang keluar gitu ya, itulah dikatakan sebagai keluar. Jadi silang ini tanda masuk, yang titik ini tanda keluar. Jadi kalau ada kasus seperti ini, nah ini ada dua. Ini misalnya F-nya, F-nya berarti di sini masuk, B-nya ke samping, ya, ke samping kanan kalau Bapak lihat dari dari monitor, I-nya ke bawah. Sedangkan kalau F-nya masuk, I-nya ke atas, B-nya ke kiri, ya, dengan catatan Bapak melihat monitor gitu ya. Nah, ini bisa diuji, silakan menggunakan tangan-tangan ini. Hasilnya akan sama. Ya. Nah, gitu. Nanti di dalam soal juga diminta biasanya untuk melengkapi gambar yang salah satunya tidak diketahui, maka kita menentukan arahnya kemana variabel yang ditanyakan salah satunya itu. Itu ya, cara menentukan arah gaya lorennya. Nah, ini ada banyak contoh-contoh, biasanya dalam soal itu seperti ini modelnya. Ini masuk, ini B-nya ke samping. Berarti apa yang dicari? I-nya harus dilengkapi kemana? Cari. Kemudian di sini juga sama. Ini ada I-nya yang keluar, B-nya ke samping, maka F-nya kemana? Kan gitu ya. Dan B misalnya ini masuk, I-nya ke bawah, F-nya kemana? Dan seterusnya ini bisa ditentukan atau dicari. Nanti kalian bisa dilatih ya untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, nih nanti Bapak sampaikan di GCR, silahkan kalian mencoba. Nah, gaya Loren ini dalam prakteknya atau implementasinya, ini misalnya ada kawat nih, kawat 1, kawat 2 gitu ya. Yang kawat 1 diberikan arus nih. Arus 1 katakan arahnya ke atas. Nah, arus kedua bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Apakah arus yang kedua ini kalau diberikan arah ke atas dengan ke bawah akan menunjukkan perubahan yang sama atau tidak? Nah, ternyata dari hasil percobaan menunjukkan kalau arahnya sama-sama ke atas, ini si penghantar ini dua-duanya akan melengkung. Melengkungnya begini, saling mendekati. Nah, melengkungnya seperti ini, ya, saling mendekati. Tapi kalau yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ternyata melengkungnya jadi keluar. Itu menggelembung seolah-olah. Kalau ini semakin mencekung, kalau ini semakin menggelembung. Itu akibat dari gaya Loren tadi. Kawat 1 memberikan kuat medan magnet terhadap kawat 2 dan kawat 2 memberikan kuat medan magnet terhadap kawat 1. Jadi dua-duanya berinteraksi saling mempengaruhi. Inilah dikaji di dalam menentukan besar gaya Loren. Persamaannya nanti untuk menentukan kalau ada kawat sejajar, ya, mungkin kawatnya lebih dari 2 juga bisa dikaji, ya. Nah, besarnya F persatuan panjangnya sama dengan mu 0 L1 kali L2 per 2pi per A. Nah, ini arus satunya, ini arus duanya, gitu ya. Sedangkan L-nya itu adalah panjang penghantarnya, persatuan panjang biasanya gitu kan ya. Kalau tidak diketahui panjangnya ini berarti persatuan panjang istilahnya begitu ya. Hanya tetap harus dalam bentuk meter ya, jarak antara penghantar 1 dan penghantar 2-nya. Nah, nanti kalau di dalam soal ada ditanya bagaimana interaksi yang terjadi, tarik menarik atau tolak menolak. Nah, tinggal sesuaikan. Kalau yang searah itu tarik menarik, yang berlawanan arah tolak menolak, kurang lebih seperti itu. Lanjut sedikit lagi. Nah, kalau tadi penghantar ya, dalam bentuk penghantar, nah sekarang bagaimana kalau bentuknya muatan? Nah, ini muatan, ada partikel bermuatan listrik gitu ya. Maka ketika dia ditempatkan di dalam medan magnet, maka akan terjadi juga di sini ya gaya.
gaya loren akan bekerja juga. Modelnya seperti ini. Nah, yang tadi sudah digambarkan. Nah, ini ada muatan misalnya nih, ya. Disimpan di dalam medan magnet. Medan magnetnya itu tandanya silang-silang, berarti dia masuk gitu ya. Arahnya masuk gitu ya. Maka si B ini menghasilkan B, kemudian B mempengaruhi muatan ini. Maka nanti gaya loren yang terjadi adalah ini. Nah, silakan diasumsikan ini B-nya masuk gitu ya. Ini katakan dia bergerak, anggap sebagai arus ini kan bergerak, si muatan ini dianggap arus, maka F-nya nanti bisa ketahuan. Betul tidak? Kalau ininya masuk, B-nya masuk, F-nya ke sini, dan I-nya ke sini. Ya. Nah ini ya untuk muatan khusus. Nah, nanti besarnya gaya lorennya seperti apa kalau dalam bentuk muatan? Ya tinggal dikalikan saja F-nya dalam bentuk vektor itu, karena gaya vektor sama dengan Q dikalikan P, kecepatan geraknya. Cross beta, cross produknya dengan vektor B-nya, karena B itu vektor juga gitu ya, besar ini, atau juga bisa ditulis F sama dengan Q Pi B sin theta. Ini ya, untuk menentukan kalau bekerja pada muatan. Nah, masing-masing untuk Q-nya sebagai muatan dengan satuan kolom, P-nya kecepatan partikel ya. Selanjutnya, nah inilah tulisan soal yang kemarin mungkin sudah dicoba. Nanti Bapak coba lihat gitu ya, dan memang tidak dikumpulkan untuk latihan saja. Nah sekarang yang penting sudah mendapatkan gambaran, mudah-mudahan bisa melihat kembali apa yang sudah dikerjakan dari soal-soal ini yang kemarin untuk latihan, apakah sudah menyesuaikan dengan apa yang kalian serap dari informasi ini dalam pembelajaran ini, sehingga bisa menyelesaikan soal ini sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan dalam pembelajaran hari ini. Itu saja mungkin ya, selebihnya untuk nanti gambar yang melengkapi silahkan dilihat di GCR. Nah kalau itu silahkan gambarnya dilengkapi kemudian dikirimkan, nanti Bapak akan coba lihat dan akan Bapak nilai. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.